سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat 19 surah Al-Muluk ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa menghalangi azab Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi azab Allah kecuali dua hal. Yang pertama, kita bersyukur kembali kepada Allah. Yang kedua, kita beriman, artinya minta maaf dan bertaubat. Selain daripada dua itu, tidak ada yang bisa mengangkat azab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat 19 ini mengajak memang ayat ini untuk orang musyrik. Mengajak mereka untuk menggunakan akalnya untuk berpikir. Salah satu dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu juga mengajak kaumnya, walaupun yang ikut cuma 83 orang. Jadi mengajak kaumnya untuk berpikir bagaimana proses kejadian manusia, bagaimana masa depan manusia, untuk apa manusia hidup. Ya, apakah hidup begini terus, ketika habis hidup dia meninggal dunia? Jadi kalau hidup seperti itu tidak jauh berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Dia diberikan hidup oleh Allah, kemudian dia makan, dia minum, setelah itu dia meninggal dunia. Kalau tidak ada visi misi maka rugi kita hidup. Inilah inti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga pada ayat 19 mengajak manusia untuk berpikir. Maka dikatakan ayat ini ayat sains untuk berpikir ya, dan teknologi ini. Jadi artinya kalau dengan cara akidah kalian tidak bisa juga, sekarang gunakan akal kalian untuk berpikir. Ayat 19 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Kita bagi beberapa kelompok-kelompok ini ya. Sekarang kita terjemahkan dulu ya, coba. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya? Sudah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ini terutama burung merpati, Pak. Karena kalau cerita di dalam Al-Qur'an tentang burung, itu tidak ada lain burung merpati. Kenapa burung merpati? Burung merpati di semua negara ada, Pak. Jadi di semua negara itu ada merpati. Sehingga ketika di dalam Al-Qur'an itu Nabi Isa alaihissalam, beliau mengambil tanah fatanfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Dia ambil tanah kemudian dia tiup tanah itu menjadi burung. Burung yang dimaksud adalah burung merpati. Karena kalau burung lain nanti orang tidak tahu bisa menggambarkan burung apa itu. Makanya burung yang ditiup oleh tanah yang ditiup oleh Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah, fatanfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah, menjadi seekor burung, artinya burung merpati. Di sini Allah ingin menyuruh kita, afala yanzuru, awalam yanzuru. Ini awalam yarau. Yarau ini sebenarnya kan melihat dengan mata kepala. Tetapi di dalam tafsir jalan lain, beliau mengatakan yarau di sini maknanya nazaru. Nazaru itu apa? Melihat dengan penelitian. Coba kalian teliti, kata Allah. Coba lakukan penelitian terhadap seekor burung merpati. Kenapa sayapnya kadang-kadang tidak dia kepakkan, kadang-kadang dia membuka sayapnya, kadang-kadang dia mengepakkan sayapnya. Ada apa itu, kata Allah? Ya. Kenapa dia tidak jatuh? Perhatikan ketika burung merpati ketika sudah terbang di atas, dia buka sayapnya, dia tidak jatuh ke bawah, Pak.
Kemudian setelah itu dia kepakkan lagi sayapnya. Rupanya ketika dia kepakkan sayapnya, pundi udara di bawah sayapnya itu sudah penuh. Ya, Pak. Ketika pundi udaranya kosong, maka dia kepakkan sayapnya lagi untuk mengisi pundi udara yang ada di bawah sayapnya. Maka perhatikan nanti burung merpati di bawah sayapnya itu ada pundi udara, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pundi udara inilah yang dikepakkan terus sehingga penuh. Ketika penuh dia udah penuh dengan udara. Jadi tidak ada masalah lagi, nggak dikepakkan lagi sayapnya. Nah, gitu. Jadi Allah menyuruh kita coba lakukan penelitian. Kenapa dia bisa seperti itu, kata Allah. Kalau kalian dengan hati kalian tidak bisa mengenalku, kata Allah, coba kalian mengenalku melalui makhlukku, yaitu merpati. Ini seperti juga yang di dalam ayat lain, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Coba kalian lakukan penelitian, bukan melihat, Pak, tapi penelitian. Makanya Imam Jalalain mengatakan, awalam yarau, yarau di sini bukan melihat tapi penelitian, Pak. Lakukanlah penelitian. Maka Ibnu Abbas ketika di dalam ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, coba kalian lakukan penelitian pada onta. Maksud pada onta bukan ini sebenarnya, kata Ibnu Abbas. Air, onta minum air, airnya naik ke atas. Kok bisa naik ke atas air itu? Padahal sifat air kan turunnya ke bawah. Kenapa air bisa ada di punuk onta? Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, pesan Allah bukan di situ sebenarnya. Karena kalau negeri kita tidak ada onta, kita tidak bisa meneliti. Gimana mau teliti? Nggak ada onta. Onta tidak ada. Onta hanya beberapa negara-negara khusus saja yang ada onta. Maka kata Ibnu Abbas, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba kalian lihat air laut ketika diangkat ke atas, dia itu diikat oleh partikel awan, Pak, di atas, Pak. Dalam awan itu ada partikel khusus yang mengikat butir-butiran air. Kenapa tidak jatuh ke bawah? Coba kalian pikirkan, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam tafsir Ibnu Abbas, Pak. Coba kalian lihat perumpamaan air yang diminum oleh onta itu dia ke punuknya, kenapa tidak ke bawah? Dan ketika dibutuhkan, air yang di punuk itu bisa diturunkan oleh onta itu. Dia perlu apa? Perlu air, diturunkan airnya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala itu dengan matahari menyerap air laut, sampai di atas, maka diikat oleh partikel-partikel awan sehingga airnya itu wa yasrifu amma yasha. Saya bisa bawa kemana saja, kata Allah. Bisa saja di kampung ini saya turunkan hujan, bisa saja tidak saya turunkan hujan. Ya, Mbak. Sekarang coba kamu pikir, kenapa airnya bisa seperti itu? Ini kalimat nazara itu maknanya penelitian. Maka di sini awalam yarau, yara itu sebenarnya ru'yah, melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan ar-ru'yah bimakna nazaru, penelitian. Lakukan penelitian pada burung. Jangan kalian nikmati saja burung merpati, jangan pelihara saja merpati. Tapi kalian tidak tahu makhlukku itu memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Ya, nampak. Baik pelihara mentau. Ya. Coba kamu lihat. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ma yumsikuhunna illa rahman. Ya, coba dibaca. Tidak ada yang menahannya dalam kurung di udara selain yang maha pemurah. Iya. Dia Sudah, segitu dulu ya. Tidak ada yang, bukan menahan ininya, tidak. Tidak ada yang membuat dia mengepakkan sayapnya kecuali Allah. Tidak ada yang membuat dia membiarkan sayapnya begitu saja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya binatang kan hendak berpikir, Pak. Artinya dia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara logikanya, burung itu nak mau pasti dia terus mengepakkan sayapnya. Tetapi karena dia yang ilham diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Contoh, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Saya memberikan ilham kepada lebah. Saya memberikan ilham kepada lebah. Lebah kan hana utak, Pak. Dia enggak bisa berpikir, Pak, tapi diberikan ilham oleh Allah. Sehingga binatang itu dia mengenal Allah, Pak. Iduri Allah kana iduri, Pak. Ya. Maka di dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari mengatakan ada kalanya binatang lebih mulia daripada manusia. Kenapa? Manusia sudah diberikan otak tapi tidak mau pakai, Pak. Diberikan penglihatan tidak mau pakai dia, Pak. Kenapa demikian?
Al-hayawan ya'rifullah. Binatang itu dia mengenal Allah, bukan tidak mengenal Allah. Dia pandai berterima kasih dan dia minta sesuatu nanti kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia lapar, Pak. Ini binatang, Pak. Jadi artinya apa? Dia tahu, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini apa tadi mau saya jelaskan? Tunggu sebentar. Ma yumsikuhunna illa rahman. Jadi tidak ada yang bisa. Oh ya, wa auha yang tadi kita kembali ke lebah tadi, Pak. Lebah tadi dia dapat ilham dari Allah untuk membuat rumah itu di gunung. Untuk membuat rumah di rumah-rumah, di perumahan-perumahan, Pak. Di pohon-pohon ya. Yang ketiga membuat rumahnya di mana? Wa mimma ya'risun. Ya'risun itu apa istilahnya? Ternak ya, peternakan. Maka nanti ada madu nomor 1, madu nomor 2, madu nomor 3. Apa namanya? Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'risun. Yang pertama madu yang paling hebat itu madu gunung. Yang kedua madu hutan nih, Pak. Artinya yang ada di pohon-pohon. Yang ketiga ternak. Jadi dibuat peternakan madu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada madu itu, lebah itu, kamu kalau ingin menghasilkan madu, lakukan di 3 tempat kata Allah. Makanya madu itu dia mematuhi perintah Allah, Pak. Ketika Allah berikan ilham kepada dia, dia patuhi itu. Ini begitu juga. Artinya apa? Allah memberikan kepada merpati tadi, burung tadi, jangan takut kamu tenang saja kamu. Ya. Artinya ketika pundi-pundi udara sudah penuh, kamu lepaskan saja sayapmu. Padahal dia kan tidak bisa berpikir, Pak. Tapi diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia disuruh berpikir untuk belajar dari binatang. Coba kalian belajar dari binatang. Ayat sebelumnya Allah mengatakan pada ayat lain, Pak, surah lain, wa fi anfusikum afala taqilun. Pada dirimu sendiri coba kamu lihat. Kenapa kamu tidak pakai akalmu kata Allah? Coba lihat pada dirimu sendiri, begitu dahsyatnya nikmat yang aku berikan kepada kalian. Nikmat anggota tubuh saja yang aku berikan, begitu dahsyatnya. Terus dia bekerja, terus bekerja, Pak. Jantung terus bekerja, Pak. Tidak ada dia berhenti-berhenti. Ya. Kita mobil kita kalau sudah berapa ini sudah suak kaidang ke Pak. Ya, Pak. Ini tidak berhenti-berhenti dia, kecuali sudah sampai waktunya, Pak. Sampai waktunya meninggal, maka jantung itu berhenti, Pak. Sampai waktunya meninggal, darah itu berhenti, semua berhenti tugasnya, Pak. Sekarang coba kamu lihat, begitu dahsyatnya anggota tubuh yang aku berikan kepada kalian. Maka apa kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin? Seorang itu tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, kecuali nikmat itu ditarik dulu oleh Allah, baru dia tahu nikmat itu. Baru dia tahu nikmat. Maka kalau ingin tahu nikmatnya jantung, tanya sama orang yang sudah dipasang ring di jantungnya, Pak. Tanya. Bagaimana nikmat jantung? Waduh, gemuk kayaknya, Pak. Rumah jantung itu jangan seperti saya ya, Pak. Saya jantung sudah enggak normal lagi, ya, Pak. Kalau ingin tahu nikmat ginjal, itu tanya sama orang yang gagal ginjal, Pak. Jangan tanya sama orang yang sehat, Pak. Enggak tahu dia nikmatnya itu di mana, Pak. Tanya sama orang gagal ginjal, bagaimana nikmat ginjal? Waduh, sengsara sekali saya ginjal ini enggak berfungsi lagi. Seminggu sekali, seminggu 2 kali cuci darah. Sakitnya luar biasa. Baru dia tahu nikmat ginjal. Maka kalau ingin tahu nikmat sehat, jangan tanya sama orang sehat. Hei itu punya, Pak, nak tahu dia. Tanya sama orang sakit. Seorang yang berapa kali sakit tanya, bagaimana nikmat sehat? Sama dia tanya. Sama orang lain jangan tanya, enggak tahu nikmatnya. Ini seperti seorang nanya begini. Apa namanya? Dia pergi ke Eropa, hampir setiap minggu ke Eropa, pergi ke Australia, pergi entah kemana-mana dia pergi, Pak. Tanya bagaimana nikmat pergi? Biasa saja. Biasa saja, Pak. Di minggu 3 kau Eropa loh. Seminggu lagi sudah ke Australia. Minggu lagi sudah ke Bali. Entah kemana-mana dia pergi, Pak. Ketika kita tanya, nikmat enggak? Enak enggak? Biasa saja kata dia. Ketika dia naik mobil mewah, Pak, 1 miliar, 2 miliar, kita tanya, bagaimana enak naik mobil mewah? Biasa saja kata dia. Tapi ketika diberikan penyakit oleh Allah, sakit oleh Allah, Pak, 1 minggu saja, Pak, kena stroke, Pak. Tubuhnya tidak bisa bergerak lagi, Pak. Tertidur di atas ranjang. Tidak bisa kemana-mana lagi. Ke Eropa tidak bisa, Australia tidak bisa, jalan-jalan tidak bisa lagi, Pak. Apapun tidak bisa lagi. Ketika disembuhkan dari stroke-nya, jalan saja nikmat bagi dia, Pak. Itu ketika sembuh dia jalan, dia alhamdulillah, rupanya nikmat sekali. Dia bisa makan dengan tangannya, alhamdulillah. Baru dia mengenal nikmat Allah. Pajan wateka gejoknya, Pak, gejok musibah, Pak. Maka kita ketika diberikan musibah, kenapa disuruh ucapkan alhamdulillah ya Allah? Kenapa alhamdulillah? Musibah ini berasal dari Allah. Tidak ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Allah kecuali untuk kebaikan kita sendiri, Pak. Ya. Kalau enggak.
Kalau yang tadi itu, yang pergi ke Eropah, dia tidak pernah diberikan penyakit oleh Allah, tidak pernah dia mengenal dirinya, Pak. Apalagi dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika diberikan sakit sekali saja, dia baru itihadro, baru itu perah, Pak. Baru itu thoro, Pak. Kalau enggak, dia tidak pernah mengenal dirinya, apalagi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang mengontrol burung itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya begini, kalau burung saja dikontrol oleh Allah, termasuk rezekinya juga, ya Pak. Maka jangan takut. Binatang hanayo, ya Pak. Ini manusia ya, Pak. Binatang hanakai, tetapi dia tidak pernah takut masalah rezekinya, Pak. Tembun-tembun mandu binatang, ya Pak. Ya. Nyo manusia sudah diberikan akal, takut lagi rezeki saya bagaimana nanti, siang nanti bagaimana. Karena kita nak yakinlah, Pak. Maka enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin katanya, Pak. Karena kita tidak yakin sama Allah. Bagaimana mau diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak yakin, ya, Pak? Binatang saja, kata Rasulullah SAW. Ini ada dalam kitab Ihya juga, Pak. Diabadikan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau. Kalau seandainya binatang itu diberikan akal oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang diberikan akal, maka kalian tidak akan menemukan binatang itu gemuk-gemuk, semua kurus-kurus. Kenapa kurus-kurus? Dia berpikir masa depannya, Pak. Umanyo hek dapat juhum pun kaithi kurban dia, Pak. Nya ne, Pak. Hai dah fikir ngai bekah lemah, Pak. Rugo dapat juhnya dapat juh hai untuk disembelih, Pak. Nya. Itu kalau lembu dikasih akal, Pak. Nya, Pak. Maka lembu nak mau lagi, Allah nak mau saya makan lagi. Rugi saja saya makan, habis saya makan diambil oleh orang lain setahun sekali sudah disembelih, Pak. Nya. Maka Rasulullah mengatakan lembu saja kalau diberikan akal kurus-kurus. Katanya hijau akai makin tembun, ya, Pak. Diberikan akal makin tembun, kan makin je makin tak fikir ya Allah kan, Pak. Ya, makin tak fikir dunia, ya, Pak. Bagaimana cara pengegap, bagaimana cara hidup enak, ya, Pak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna ma yumsikuhunna illa rahman. Sekarang poin yang ketiga pada ayat 19. Tadi kita bagi 3 tadi supaya mudah untuk kita pahami. Innahu bikulli syai'im basir. Ya, coba diterjemahkan lagi. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Perhatikan baik-baik ayat ini ada ba di sini, Pak. Ba ini ba ilsak namanya. Maksud ba ilsak itu apa? Setiap detik pun apapun yang kita lakukan selalu terpantau oleh Allah. Ya, Pak. Selalu terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah, ini mungkin ada ayat kemarin, ya, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Seorang yang masuk ke dalam surga itu, di hati dia ada rasa takut untuk berbuat sesuatu karena takut pada Allah. Ini apa namanya? Salah satu seorang yang dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia tidak pernah takut, maka dia itu jangan pernah harap masuk dalam surga. Ini kalau tidak pernah takut, Pak. Tidak pernah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ba di sini adalah ba ilsak. Ba ilsak itu apapun yang kita lakukan terus dipantau. Ilsak itu lengket, Pak. Ilsak itu lengket. Sehingga kalau di dalam bahasa Arab, lem itu bahasa lasik namanya, Pak. Lem itu lengket. Kita ingin menempel kertas di dinding, nggak bisa kita tempel tanpa lem, lengket, Pak. Demikian pula ini, Pak. Ba ini ba ilsak. Apapun yang kita kerjakan, kejahatan, kebaikan, sekecil apapun kejahatan itu, sekecil apapun kebaikan itu, akan terus dipantau oleh Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim mukhdara wa ma amilat min su'. Ya, Pak. Jadi ketika di padang mahsyar nanti dia bisa melihat kejahatan dia walaupun sedikit, kebaikan dia walaupun sedikit. Ini ba ilsak namanya. Ya. Jadi makanya ketika kita beriman kepada Allah, disitulah letak derajat kita itu tinggi, Pak. Pada suatu hari, ini ada di dalam kisah-kisah tasawuf, Pak. Ada seorang murid, dia itu masih masih kecil, ya, masih kecil. Umurnya pun kalau dibandingkan yang lain masih senior yang lain. Tetapi sang guru lebih mencintai murid ini, Pak. Dan murid ini lebih dilebihkan daripada senior-senior yang lain. Sehingga membuat senior ini sama seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya marah, kenapa sayang kepada Habba ilaina, lebih cinta kepada anaknya itu yang Yusuf dibandingkan cinta kepada kami. Ya. Ini begitu juga. Sehingga murid-murid yang senior bertanya, wahai Tuan Guru, kenapa Tuan Guru melebihkan dia? Padahal kami yang senior, yang lama di sini adalah kami. Yang lama menuntut ilmu ini adalah kami, Tuan Guru. Maka Tuan Guru tadi ingin memberikan pelajaran kepada yang lain, Pak. Bokajet, kata Tuan Guru. Sekarang berdiri semua. Mana senior yang hebat-hebat, kata Tuan Guru tadi. Berdiri semua kalian di sini.
Dan panggil juga anak yang tadi. Anda tahu begitu, Pak? Maka diberikan pisau mereka semua. Ambil, pegang pisau ini. Kemudian diberikan burung kepada mereka masing-masing. Apa kata Tuan Guru ini? Wahai murid-muridku, sekarang kalian patuhi perintahku, tolong sembelih burung ini di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga ketika kalian sembelih, orang lain tidak tahu kalau kalian sudah menyembelih di tempat itu. Murid yang lain mengatakan, wah mudah sekali ini. Ya. Akhirnya mereka berpencar semuanya. Ada yang ke gunung, ke tempat yang tidak pernah orang lain pergi. Akhirnya dia sembelih di situ. Setelah dia sembelih, saya sudah berhasil menjalankan perintah Tuan Guru. Kenapa? Karena saya sudah menyembelih di tempat orang yang tidak pernah lewat di tempat itu. Tidak tahu sama sekali, Pak. Yang kedua begitu juga. Ada yang di dalam, di bukit. Ada yang di dalam gua dan lain sebagainya. Setelah mereka selesai semuanya, rupanya mereka menunggu ada anak yang kecil tadi, Pak. Kok nggak siap-siap dia? Dia nggak siap-siap. Dia pergi ke sana, nggak bisa, ke sana, nggak bisa. Akhirnya kembali. Burung tadi masih di tangan dia, sama pisau tadi, Pak. Akhirnya Tuan Guru bertanya satu-satu, kamu sudah sembelih? Sudah. Kamu sudah. Apakah kamu sudah mendengar nasihatku untuk menyembelih di tempat aman, Tuan Guru? Tidak ada yang tahu, Tuan Guru. Ya, bahkan Tuan Guru pun tidak tahu di mana saya sembelih itu. Yang kedua, begitu juga saya, Tuan Guru. Teman saya tidak tahu, Tuan Guru, kecuali tempat itu saya tahu ya, Tuan Guru. Orang lain tidak tahu, Tuan Guru. Sampai yang terakhir. Akhirnya yang kecil tadi diketawakan sama orang lain. Kamu tidak bisa berbuat dan patuh kepada Tuan Guru untuk menyembelih burung tadi. Tuan Guru bertanya, kamu kenapa belum kamu sembelih? Wahai Tuan Guru, kemanapun saya pergi, diketahui ya Tuan Guru. Saya pergi ke sana, diketahui Tuan Guru. Saya pergi, diketahui dong. Siapa yang mengetahui kamu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibadah aja Tuan Guru, Pak. Makanya kata Tuan Guru, wahai senior-senior sekalian, kenapa saya lebihkan dia dari kalian semua? Dia ini sifat murakabahnya itu melebihi sifat murakabah kalian. Kalian tidak takut dan tidak teringat kepada Allah. Ini anak kecil ini, walaupun ilmunya minim, dia takut sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun dia berada, selalu dipantau oleh Allah. Karena murid tadi mengatakan begini, saya nak tahu Tuan Guru di mana saya mau nyembelih. Setiap saya pergi, Allah selalu memantau saya. Allah tahu apa yang saya lakukan. Tak mungkin tak diketahui ya Tuan Guru. Ya, ini Pak. Jadi kalau seandainya seorang itu yang disebutkan pada ayat sebelumnya, dia beriman kepada gaib, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala padahal dia tidak melihatnya, dia takut kepada azab padahal dia tidak melihatnya, orang ini akan diberikan derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat makna basir itu apa. Di dalam terjemahan, basir itu adalah melihat. Apakah melihat seperti yang kita ketahui makna melihat itu? Sekarang kita lihat ada dua pengertian saja. Pengertian pertama, yang dimaksudkan bikulli syai'in basir. Kenapa burung tadi seperti tadi? Kenapa? Oh ya, sebelum kita terangkan ini sedikit, Allah ingin menerangkan begini. Kalau Allah sanggup untuk mengontrol burung, sanggup mengontrol pergerakan burung itu, tangannya kedua sayapnya, apalagi azab yang lain, yang kecil saja sanggup dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rezeki juga berarti sanggup dikontrol oleh Allah. Azab juga sanggup dikontrol. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku ketika aku menurunkan azab kepada kalian? Ya, Mbak. Karena sebagian orang begini, alah panen betul nanti, panen aja, ya, Mbak. Burung saja perhatikan. Burung kenapa kalian percaya? Kenapa kalian percaya? Kan tidak ada sampai sekarang yang menyangkal, Pak. Kalau burung merpati itu dia terus mengepak saya, enggak ada apa, pasti dia berhenti sekali, Pak. Atau burung yang lain boleh juga. Berhenti sekali, kemudian dia terbang tanpa mengepakkan sayapnya. Tidak ada teknologi satupun, sains satupun yang membantah Al-Quranul Karim. Tidak ada. Mereka mengakui semuanya. Kalau kalian mengakui, itu burung itu saya yang ciptakan, kata Allah. Saya yang ciptakan. Maka oleh karena itu kata Allah, yang kecil-kecil saya bisa saya pantau, apalagi yang besar. Apalagi masalah azab, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk Mekah, mereka mengandalkan ada satu bintang. Nama bintang itu Syi'ra namanya. Bintang Syi'ra, nanti coba kita lihat sejarah-sejarah orang Arab dulu, Mbak. Mereka itu bisa tahu kalau sekarang laut pasang, laut surut, di laut banyak ikan. Dari mana mereka lihat? Dari bintang Syi'ra itu, Pak. Sehingga mereka menyembah bintang Syi'ra. Waktu itu Allah mengatakan, sayalah Rabbus Syi'ra. Yang menciptakan Syi'ra itu saya. Kenapa tidak nyembah saya, kata Allah. Kenapa nyembah bintang itu? Ya, Pak.
Ini seperti orang yang mengagung-agungkan matahari dan bulan, Pak. Matahari sebagai matahari sebagai Tuhan, menyembah bulan lagi, Pak. Dia patuh kepada matahari, patuh kepada bulan, berterima kasih kepada matahari. Ini kalau tidak ada matahari, tidak ada fotosintesis. Kalau tidak ada matahari, tidak ada yang menyerap air laut ke atas sehingga turun hujan. Tidak ada, Pak. Kenapa kita mengagung-agungkan matahari? Makanya Allah katakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sembah dan mengagung-agungkan matahari dan bulan, tapi agungkanlah yang menciptakan matahari dan bulan. Walaupun kita tidak menyembah matahari, Pak. Ini ada dalam Taurat. Tetapi kalau kita luar biasa bulan itu, tajuk kepada bulan juga bermasalah. Ta'ajublah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Ya. Orang dulu kan cuma melihat bulan. Oh, nyau bulan lagi nyau. Oh, ini air pasang ini. Ini ikan banyak ini di laut. Dia cuma melihat bulan saja, Pak. Dia sudah tahu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat makna basir ini apa sebenarnya. Makna basir kalau dalam terjemahan melihat. Sekarang kita lihat mari. Ini pengertian pertama. Basir itu adalah matla'un ala ahwalin. Allah itu memantau sesuatu, Pak. Segala sesuatu dipantau. Makanya ketika diberikan Allah musibah kepada kita, musibah itu sejauh kesanggupan kita, Pak. Ini sipulan begini saja kita berikan. Oh, diberikan musibah yang berat, Pak. Seperti tenggelam dan lain sebagainya. Gempa, tsunami dan lain sebagainya. Sudah cocok dengan perbuatan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Maka sudah cocok saya berikan seperti ini. Ini namanya basir di sini. Kemudian wa mudabbiru li akhirih. Ketika Allah sudah membuat sesuatu, Allah sudah memikirkan juga endingnya bagaimana. Akhirnya bagaimana. Nyota pegempa, ini hasilnya bagaimana. Yang kakak gaji kepikir Allah, Pak. Baik tapi kele dan nyawa, Pak. Baik tapi kele dan nyawa. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Ya Allah, pekan teman yang tubuh 2 rakaat. Sebelum saya tahu alasannya, saya nak mau salat subuh. Makin nama. Enggak usah kita pikirin, Pak. Kita yang kita pikirkan, salat subuh wajib. Maka kita salat subuh 2 rakaat, ya, Pak. Masalah akhirnya, endingnya bagaimana salat subuh, untuk apa salat subuh, itu sudah dipikirkan oleh Allah. Sama seperti orang tua memasukkan anak ke pesantren, Pak. Anak berpikir begini, pikirannya pendeknya. Nyampe ya pikir, Pak. Sebagian anak berpikir kayak abah halun, Pak. Saya sudah dibuang sama orang tua saya di pesantren. 6 tahun dibuang sama orang tua saya. Makan nasi tok kerupuk ke mathin. Urung tuhalun hana sayang le kelun. Nak sayang lagi, Pak. HP nak boleh, kenderaan nak boleh, semua nak boleh. Itamong penjara alun, Pak. Padahal orang tuanya ketika memasukkan anaknya ke pesantren, orang tuanya sudah pikir masa depannya bagaimana, Pak. Ini 6 tahun depan supaya anak menjadi begini, ini menjadi begini. Sudah dipikirkan semuanya. Nyampe tak pikir, Pak. Ya. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah memberikan musibah, bukan berarti Allah tidak tidak sayang, bukan, ya, Pak. Ada hal tertentu yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah kepada si fulan. Salah satunya supaya dia mengenal dirinya, Pak. Itu sodro, Pak. Jangan naik petakeh itu sodro, Pak. Itu sodro, Pak. Nyan Fir'aun kalau enggak ditenggelamkan, itu sodro, Pak. Makanya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Ketika itu apa kata dia? Amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhan Musa. Ya, Pak. Kan kata-katanya kan diabadikan dalam Al-Quran. Sebagai apa? Pelajaran bagi orang-orang kafir lain, Pak. Yang ada watak-watak Fir'aun pada diri dia. Ya. Artinya sebejat-bejat Fir'aun, dia teringat kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengetahui siapa penciptanya. Ini makna basir, Pak. Ala ahsanil wujuh. Ya, Pak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika ini makna basir, mengatur sesuatu. Hari ini Allah memberikan sesuatu kepada kita. Itu sesuatu hal itu sudah diatur endingnya bagaimana. Ala ahsanil wujuh. Ini bagaimana yang terbaik bagi hamba ini bagaimana. Makanya setiap ini ada di dalam hadis qudsi begini. Ya, Pak. Ada seorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kaya selalu, Pak. Tak pernah miskin dia, kaya selalu. Ya. Apa kata Allah? Dengan kayanya dia makin dekat dengan saya, kata Allah. Maka tak pernah saya miskinkan dia. Makanya kalau ada orang kaya selalu dan makin dekat dengan Allah, alhamdulillah ya Allah. Dengan kekayaan saya makin terus dekat dengan Engkau ya Allah. Kan makin jauh, makin tahu, Pak. Ya. Contohnya seperti Utsman bin Affan. Contohnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Makin kaya, makin teringat kepada Allah. Sehingga Nabi Yusuf berdoa, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, Engkau yang menjagaku di dunia dan akhirat, ya, Pak. Tawaffani musliman. Matikan saya dalam keadaan muslim, ya Allah. Bukan banyak harta lagi, tidak, Pak. Bukan tidak tahu diri. Nabi Yusuf tahu dirinya, Pak. Ya.
Makanya yang kedua kata Allah, sebagian kamu saya miskinkan dia terus miskin seumur hidupnya. Tak pernah kaya-kaya kata Allah. Kenapa? Dengan miskinnya dia makin teringat kepadaku kata Allah. Dengan miskinnya ibadahnya luar biasa. Kalau saya kayakan dia, dia akan lupa kepadaku. Ya, nampak. Nyoi pekaya katuo, Pak. Kan banyak kisah-kisah dari miskin dia menjadi kaya akhir lupa, Pak. Makanya miskin selalu. Maka kalau ada orang miskin selalu makin dekat dengan Allah, berdoalah, alhamdulillah ya Allah kagathin lun ya Allah. Sang menyolun kaya ya Allah, hana lun dule no leho kalun ja ya Allah. Kalau saya kaya, nya ane hana lun permun le ya Allah. Kalau saya kaya, ibadah-ibadah tan lun bule ya Allah. Alhamdulillah lun gathin ya Allah. Nya ne. Kemudian yang ketiga, sebahagian kamu itu saya sehatkan dia, Pak. Ya ne, Pak. Saya sehatkan dia, nak pernah sakit-sakit dia, Pak. Dengan sehatnya ibadahnya makin bertambah. Makanya ada orang sehat selalu, makin bertambah ibadahnya kepada Allah. Alhamdulillah, kerana petihat lu ni Allah. Kalau ini kan sebagian orang kan terbalik, Pak. Ketika dia sehat, alhamdulillah ya Allah, kerana petihat lu, saya bisa korupsi balik, saya bisa ni korupsi fikir, Pak. Saya bisa menikmati dunia ini kan bersyukur nanti, Pak. Ya, ya. Jadi namanya alhamdulillah, makin kaya, makin sehat, dia makin dekat dengan Allah, makin hebat ibadahnya. Makanya enggak pernah diberikan sakit oleh Allah. Maka enggak perlu heran, Pak. Ada orang enggak pernah sakit seumur hidupnya. Kenapa? Karena kalau diberikan sakit dia akan oleng, Pak. Goyang dia, Pak. Maka dia terus sehat selalu, Pak. Ada sebagian kamu kata Allah, sakit selalu, Pak. Dari lahir ke sakit, kemudian sakit, tapi sakit, Pak. Tetapi dalam sakit-sakitnya itu dia dekat denganku kata Allah. Kalau saya sembuhkan dia, hai duk le rumah leho kai ja, Pak. Ane-ane tai perumun le, Pak. Ya. Jadi makanya kalau ada orang sakit, alhamdulillah ya Allah, kerana pesakit lun ya Allah, ya Pak. Kalau dulu saya ribut dengan tetangga saya, ribut dengan isteri saya, ribut dengan anak saya. Dengan saya sakit, tetangga sudah mulai datang ke rumah. Anak sudah merawat saya, isteri juga sudah merawat saya. Apa hal apa ini ya kalau saya enggak sakit, Pak? Orang semua benci kepada saya. Ya, alhamdulillah ya Allah. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau orang suruh sakit terus enggak pernah sembuh-sembuh, tapi dalam sakitnya dia makin dekat dengan Allah, maka berdoalah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, sudah Engkau berikan penyakit ini ya Allah. Dengan penyakit ini saya makin dekat dengan Engkau ya Allah. Ya. Kita kembali lagi, Pak. Ini makna basir yang pertama. Ini ada juga di dalam pendapat Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, ya, yang tadi pendapat tadi itu. Sekarang kita lihat pendapat yang kedua. Apa yang dimaksudkan basir di sini, Pak? Basir di sini adalah faya'lamul asya' ad-daqiqah al-gharibah fayudabbiruha ala muqtada ma yurid. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu hal yang aneh, yang asing, Pak, pada diri kita yang tidak kita ketahui, Pak. Kemudian diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita, Pak. Ya, Pak. Kita tiba-tiba dalam rancangan kita, ini kita buat bangunan begini, kita akan jadi seorang konglomerat. Rupanya tidak, Pak. Gepe bangkrut oleh Allah, Pak. Gepe bangkrut. Maksudnya apa? Saya akan membawa kamu kepada lebih baik daripada konglomerat. Baik konglomerat lah, kata Allah. Baik konglomerat. Konglomerat nanti kamu itu bisa apa namanya? Kamu bisa berbuat maksiat, bisa berbuat. Kamu nak cocok ke situ, Pak. Maka kamu itu diarahkan oleh Allah kemari. Ini basir namanya, Pak. Basir, ya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang cocok bagi diri kita. Maka jalankan terus, ya, Pak. Maka sebagian orang mengatakan apa? Oh, maka sengsara puasa yang Pak. Sengsara tak puasa, Pak. Pakai lepeluro tak puasa. Na puasa lepeluro, Pak. Na tarawih lepeluro. Na tabut lepeluro. Na tamu sedekah lepeluro. Sengsara yang Pak. Padahal sudah disusun oleh Allah. Ini kalau seorang mau menjalankan skenario ini semua, dia akan menjadi begini kata Allah. Cuma kita yang tidak mau, Pak. Ini namanya juga basir namanya, Pak. Artinya jalankan terus apa perintah Allah itu. Karena Imam Jalalain mengatakan begini, fungsi hidup itulah cuma dua. Fungsi hidup kita dua, Pak. Ya. Yang pertama al-amru, yang kedua an-nahyu. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Sehingga visi misi kita itu dua juga. Apa visi misi kita? Al-ibtila'u bil amri wal ibtila'u bin nahi. Kita sedang diuji dengan perintah. Perintah puasa sedang menguji kita sejauh mana kita patuh dan taat kepada Allah. Perintah bayar zakat. Perintah bayar zakat, kewajiban-kewajiban yang lain, Pak. Di situ Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah. Dan yang kedua, al-ibtila'u bin nahi. Kita sedang diuji dengan larangan-larangan. Apakah kita jauhi atau kita makin dekati, Pak? Kalau dua-dua ini kita patuhi, kita mematuhi perintah Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, aman udip, Pak. Udip ini aman, Pak. Tentram hidup kita, Pak.
Yang membuat kita susah itu kita sendiri, Pak. Yang membuat kita gundah juga kita sendiri, Pak. Pak. Yang kat tutah dia makibannya tutah, Pak. Kita sendiri yang membuat susah, Pak. Allah sudah memberikan ini jalannya, tapi kita nak mau, Pak. Jangan lupa salat, kita tidak mau juga, Pak. Maka yang membuat susah itu kita sendiri. Jangan khibah orang lain, kita khibah orang lain, Pak. Jangan dengki sama orang, kita dengki sama orang lain. Dengan dengki sama orang lain yang membuat susah juga kita sendiri. Melihat tetangga kita, motor baru, hanya dengar dia gara-gara agak motor baru, hanya dengar urusan, Pak. Gara-gara dengki sama orang lain, dengar hanya lebar, gabu ya, ni pergi Banjara benar motor lagi nyanci ni, Pak. Katutah. Aje makin tutah, tak mau rumah sakit ni, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara dengki sama orang lain tadi, Pak. Tapi coba dia itu dengki, tidak ada apa-apa, tidak. Jalankan saja perintah Allah. Tinggalkan saja yang dilarang oleh Allah. Obatnya sudah ada, tapi kita nak mau, Pak. Kita mau cari penyakitnya saja. Obatnya sudah ada. Ini alternatif sudah ada. Kamu mau buat ini, kamu hasilnya begini. Kalau kamu patuh kepadaku, hasilnya begini. Kita tidak mau. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut ayat ke-20. Ya. Amman hadzal ladzi Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Ya, segitu saja dulu. Nanti kita pisah-pilih lagi. Cuma diterjemahkan, Pak. Sudah. Ini kita nak paham juga ini, Pak. Apa maksudnya? Atau apakah tenteramu yang akan menolongmu selain Allah? Tentera apa bolehnya, Pak? Tentera apa ini? Ya. Maka di dalam ini dimunculkan begini. Itu bukan tentera sebenarnya, Pak. Ini memang kalimat jundun itu maknanya tentera. Makna tentera, kita jangan terbang TNI ini, Pak. Ya. Atau TNI akan menolongmu, bukan itu. Bukan itu masalahnya. Ini jundun, dalam sebagian tafsir mengatakan jundun ini maknanya patung. Ada yang menafsirkan jundun ini maknanya penolong. Saya kalau tidak ada bapak itu, hidup saya susah. Pak. Atau saya kalau tidak ada bapak itu, saya tidak bisa kerja lagi, saya tidak diterima saya di mana saja. Anak saya tidak diterima kalau bukan gara-gara bapak itu. Rezeki saya kalau bukan gara-gara bapak. Ini itu jundun namanya, Pak. Artinya apa? Yang menolongmu. Maka Allah mengatakan begini. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Apakah patung-patungmu bisa menolongmu tatkala aku turunkan musibah kepadamu? Apakah teman-temanmu bisa menolongmu tatkala aku turunkan musibah kepadamu? Apakah patung-patungmu bisa menolong ketika roh kamu saya cabut sakaratul maut? Tidak ada yang bisa, kata Allah. Tidak ada yang bisa. Tetapi masih kenapa kita tidak yakin juga kepada Allah? Yakin juga kepada makhluk lain. Padahal makhluk lain itu juga mati. Sehebat apapun iblis juga mati, Pak. Sehebat apapun jin itu, jin juga mati, Pak. Sehebat apapun syaitan, malaikat juga akan mati, Pak. Malaikat Israel pencabut nyawa wang roh gaduh, Pak. Nyawa wang roh gaduh, Pak. Malaikat Raqib dan Atid mengkritisi kita, Pak. Ini kita begini ini. Malaikat ini juga dikritisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis kursi Allah mengatakan apa? Wahai malaikat, yang kamu catat itu belum tentu benar itu. Pak. Malaikat mencatat amal ibadah kita bangun tahajud tadi malam, dicatat oleh malaikat. Si fulan tahajud 2 jam tahajud, Pak. Si fulan salat ini, si fulan baca Quran. Allah mengatakan, apa yang kamu catat belum tentu saya terima. Malaikat kan heran. Kenapa tidak engkau terima, ya Allah? Saya menjadi saksi kalau dia bangun tahajud tadi malam. Saya menjadi saksi kalau dia baca Quran tadi malam. Apa dijawab oleh Allah? Hadza firaqu baini wa bainik. Itulah beda saya sama kamu, kata Allah. Ta'rifudz zahir wa a'riful batin. Kamu tahu cuma casingnya saja, kulitnya saja. Saya tahu isi hati dia, saya tahu. Maka ibadah dia ini saya tolak, semuanya saya tolak. Pak. Ketika ditolak, malaikat tidak bisa buat apa-apa. Ketika itu ada seorang pemuda yang tidak dicatat apa-apa oleh malaikat. Kenapa? Bangun malam tidak, apa-apa tidak. Baca Al-Quran pun tidak. Bersedekah pun tidak, berjihad pun tidak, haji pun tidak, umrah pun tidak. Allah mengatakan kepada malaikat, uktubu li fulan hadza wa hadza wa hadza. Wahai malaikat, sekarang catat si fulan itu ibadahnya ini. Malaikat mengatakan apa? Ya Allah, dia tidak beribadah, dia tidak haji, dia tidak umrah. Saya menyaksikan sendiri dia cuma tidur saja, ya Allah. Dia tidak baca Quran, tidak bangun tengah malam, tidak witir, tidak tarawih. Apa kata Allah? Sama seperti kalimat tadi. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini beda saya sama kamu. Kamu tahu casingnya saja dia itu tidak beribadah. Tetapi saya tahu hatinya beribadah. Maka ibadah itu ada 2, Pak.
Ada ibadah zahir, ada ibadah batin, Pak. Kita niat saja rupanya sudah ibadah, Pak. Niat saja ibadah, Pak. Dan jangan niat macam-macam. Baik niat macam-macam, Pak. Maka niat saja sudah termasuk ke dalam ibadah. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, si fulan dia berniat untuk naik haji, tapi dia tak punya duit untuk naik haji, tapi niat dia tu tulus ikhlas sekali. Maka catat dia sebagai suatu kebaikan, Pak. Kalau di dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah mengatakan, hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna, Pak. Walaupun dia belum berangkat haji, Pak. Tetapi niat dia memang naik haji, Pak. Lo ya haji Allah, apapun yang terjadi ya Allah, ya, Pak. Apapun yang terjadi. Saya akan umrah, apapun yang terjadi ya Allah. Saya akan berkorban, nyopeng anak ataupun apapun yang terjadi ya Allah, akan saya lakukan. Tapi sudah meninggal dunia kita, Pak. Kita belum melakukan haji, belum umrah, belum kurban, belum lain dan lain sebagainya. Tetapi sudah dicatat sebagai hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Ya. Padahal kita belum berbuat lagi. Hati-hati berniat kejahatan, Pak. Berniat kejahatan, ketika seseorang itu dia berniat untuk melakukan kejahatan itu dan dia meninggal dunia, maka ditulislah kejahatan itu. Tetapi kejahatan yang ditulis itu satu saja, ya, Pak. Bukan sempurna, tidak. Ya, tetapi kejahatan itu tidak sempurna. Tapi kalau kebaikan sempurna kebaikan itu. Maka terus berniat berbuat kebaikan-kebaikan, Pak. Walaupun kita tidak punya apa-apa. Ini ketika dikatakan pakai bana untuk mengkurban, hana apa yang kurban lagi bang kubur orang kasin, Pak. Seumur hidup hana mengkurban, Pak. Kenapa tidak kita niatkan saja? Ya Allah, menyonapeng, ya Allah, tenuke lo mengkurban, ya Allah. Tiba-tiba kita meninggal dunia, kebaikan pun untuk kita, Pak. Kemudian pahala pun untuk kita, ya, Pak. Kenapa? Karena niat tulus ikhlas kita, Pak. Maka Allah mengatakan begini, amman hadzal ladzi jundun, ya, Pak. Apakah Fir'aun bisa menolongmu? Apakah Numrud bisa menolongmu? Fir'aun mengatakan diri dia Tuhan. Apakah patung yang kamu sembah bisa menolongmu tatkala azabku itu aku turunkan, kata Allah. Ya, ini maksud amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, yansurukum min dunillah. Bisa enggak dia menolong selain Allah Subhanahu wa taala menolongmu? Atau dalam tafsir lain mengatakan, apakah patung-patungmu bisa menolongmu? Apakah orang yang kamu banggakan tadi? Itu bapak itu, kalau saya tidak dipekerjakan oleh beliau, ya, kalau tidak dipekerjakan saya sudah kaputuh rezeki lun, Pak. Sekarang tatkala aku berikan musibah, coba minta tolong sama dia. Tidak ada yang bisa minta tolong, Pak. Termasuk begini. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang hamba itu, yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Tatkala kamu dibangkitkan di padang mahsyar, kamu tidak ada pakaian seperti lahir dari rahim ibumu, tidak ada celana seperti lahir dari rahim ibumu, tidak ada sendal, tidak ada apa-apa seperti lahir dari rahim ibumu, tidak ada jabatan, tidak ada duit, tidak ada apa-apa, Pak. Sehebat apapun seorang di dunia ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar seperti bayi yang baru lahir, tidak punya apa-apa. Dia membutuhkan belas kasihan orang lain, ya, Pak. Ya, nah. Maka pada waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu itu saya sidang, kata Allah, kamu melihat ke kanan. Jadi pemuda ini dia melihat ke kanan, Pak. Dia lihat ke kanan. Kemudian malaikat bertanya, "Sona kalen, kamu lihat siapa?" Kata pemuda ini, "Saya melihat mungkin ada yang bisa menolong saya. Saya mungkin akan melihat anak-anak saya." "Hai anak ya tolong dron, puyak tolong dron, temayang tan taputan, puyak tolong dron, Pak." Mereka sibuk dengan amalnya sendiri. Mereka sibuk dengan kejahatannya sendiri. Tak usah lihat ke kanan lah, enggak ada yang tolong kamu. Kalau di dunia kita bisa menyewa pengacara sampai 100 pengacara, Pak. Di akhirat napui dak tolong, Pak. Mereka masing-masing sya'nu yughni. Sibuk dengan apanya masing-masing, Pak. Ketika itu dia melihat sebelah kiri, Pak. Malaikat bertanya, "Sona kalian lam, kamu lihat siapa lagi?" "Saya mungkin melihat ada yang bisa menolong." "Tidak ada yang menolong kamu. Sekarang nafsi-nafsi semua sendiri-sendiri, Pak. Semua sendiri-sendiri. Termasuk Nabi Adam alaihissalam ketika didatangi oleh kaumnya, Nabi Adam mengatakan apa? Oleh manusia ini, karena Nabi Adam Abul Bashar, Nabi Adam mengatakan, "Nafsi, nafsi, nafsi," kata beliau. "Saya punya masalah dengan Allah. Saya punya masalah dengan Allah. Saya punya masalah dengan Allah." Apa masalahnya? "Saya pernah tidak patuh kepada Allah tatkala Allah melarang untuk mendekati wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Lun kadzalim. Saya punya masalah dengan Allah. Begitu juga Nabi Nuh, saya punya masalah dengan Allah. Apa masalahnya? Anak saya tenggelam, kafir anak saya. Istri saya kafir, istri saya juga tenggelam. Kalau dimintai pertanggungjawaban bagaimana saya? Maka salah satu termasuk di dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak. Di situ disebutkan yang pertama sekali lari dari anaknya, dari istrinya termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Hai kalian lihat dengar, Pak.
Waktu di padang mahsyar haik ke kala nang ba. Haik ke kala ninang ba. Itu gara-gara isteri dan anaknya itu bisa mempengaruhi juga orang lain. Kala ni. Anak mentang hanai patih ba ayah. Isteri saja enggak percaya pada suaminya. Apalagi kita ya, Pak. Maka dia itu sudah gila itu Nuh itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tatkala itu dia melihat ke depan, Pak. Pandangannya sudah kosong ya. Seperti orang sakatul maut, kosong, maka kelah alpi pegai. Terserahlah. Ketika itu dia baru mendengar suara neraka, Pak. Glak. Makanya api neraka itu dia tidak bersambung tapi terputus-putus api neraka, Pak. Terputus-putus itu di dalam tafsir diungkapkan li syiddati hariha. Saking panasnya api neraka itu tidak terputus-putus dia, Pak. Arti tidak terputus seperti lidah ya, seperti lidah dia menyala-nyala apinya, Pak. Ketika dia dengar itu, maka ketakutannya luar biasa dia. Sehingga dia mengatakan, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, kami sudah melihat ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong kami. Sudah melihat ke kiri, tidak ada yang bisa menolong kami. Absarna wa sami'na, kami sudah mendengar stuthu neraka kamu dengar ya Allah. Memang di dalam tafsir tidak diungkapkan berapa jaraknya. Tetapi ada satu kitab, itu namanya Sirajul Talibin, Pak. Adalah syarah dari Minhajul Abidin. Punya kitab Imam Ghazali juga, Pak. Ada berapa? 2 jilid. Beliau mengatakan, jarak di mana manusia dibangkitkan dengan neraka jahanam itu 500 tahun perjalanan kaki, Pak. Tetapi 500 tahun perjalanan kaki itu sudah bisa didengar oleh manusia, Pak. Mereka bisa mendengarnya. Bagaimana suara neraka? Suara neraka seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, seperti suara keledai. Ya, Pak. Suara keledai. Itu, Pak. Itu, Pak. Bubiraya itu, Pak. Walaupun nanti ada satu tafsiran lagi, suara keledai itu adalah suara orang yang akan masuk ke neraka. Saking ketakutannya dia, maka suaranya seperti suara keledai. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut lagi ayat 20. Min dunir rahman. Ya, ini kalau tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah, Pak. Maksud jangan jauh dari Allah apa? Ketika dipanggil untuk salat, maka salat terus. Kenapa kita kalau hal lain, kenapa kita patuh? Kenapa tepat waktu? Kenapa salat tidak tepat waktu? Ketika azan langsung salat terus, Pak. Apa susahnya? Ya, Pak. Tinggalkan terus aktivitas. Kan tak lama salat, cuma 5 menit. Kenapa masalah tender, masalah proyek, masalah dunia, kita langsung sebelum sudah hadir di situ, Pak. Yang diundang Li Jokowi, Pak. Ya, Li Presiden diundang. Diundang di Istana Negara. Acara jam 10. Cuma sebelumnya sebelum jam 10 besok itu sudah persiapannya lama sekali, Pak. Persiapan lama sekali. Kemudian hadir di sana itu jam-jam 7 sudah hadir di sana tadu. Acara positif loh, Pak. Kita bisa hadir sedemikian rupa. Kita bisa memaksa diri kita, Pak. Kenapa ketika dipanggil oleh Zat yang menciptakan kita, sebagai wujud kita terima kasih dan teringat kepada Allah, bukan hanya saja, Pak. Artinya tinggalkan aktivitas sebentar saja, 5 menit saja tinggalkan aktivitasnya. Kita lanjut lagi, Pak. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ya, nih, Pak. Coba dibaca lagi. Tertipu. Ya. Kenapa seseorang itu dia lupa kepada Allah? Ya, Pak. Pekan tua ke Allah. Kenapa dia lupa salat? Kenapa tidak salat? Kenapa lupa zakat? Kenapa tidak bayar zakat? Kenapa lupa puasa? Ketua puasa. Nah, tua, ya, Pak. Atau dia tidak puasa sama sekali. Mana namanya? Inil apa namanya? Hokanya, Pak. Inil kafiruna illa fi ghurur. Kita jangan terbayang kafir itu orang-orang kafir, Pak. Kafir. Padahal kafir itu termasuk 8 senif. Salah satunya kufur nikmat juga kafir, Pak. Kufur nikmat. Seorang yang kufur nikmat, ketika diberikan nikmat, dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah, ini kufur nikmat namanya. Dia minta kepada Allah tapi tidak berterima, itu kufur nikmat namanya. Kenapa orang ini lupa kepada Allah? Ya, Pak. Kenapa seseorang ketika dia salat yang teringat orang lain teringat, Pak? Kan teringat ke Allah, Pak. Karena mereka itu hokanya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ini namanya jumlah kasar namanya. Tidak ada lain yang membuat mereka seperti itu kecuali ghurur. Ghurur itu apa? Ditipu daya, Pak. Tipu daya syaitan. Kepena semayang, hana kaya na semayang. Kita ya juga ya. Dah semayang hana kaya ya, Pak. Untuk apa bayar zakat? Makin bayu makin gasin, ya, Pak. Oh iya juga ya, Pak.
Untuk apa pergi ke rumah si fulan nak tejak rumah dron? Nyampak. Kepun ejak rumah si fulan nak tejak rumah dron. Maka kita berprinsip ketika Idul Fitri kan begitu, mak. Kuput tejak rumah, nejak rumah tanya, nyampak. Nejak pak tanya. Untuk apa bawa sesuatu ke rumah nak teme rumah tanya, nyampak. Kita selalu pikiran kita seperti itu. Maka syaitan membuat tipu daya. Untuk apa salat kalau kamu tidak kaya-kaya? Dijawab oleh Allah pada ayat lain. Kamu mau kaya? Kalau mau kaya nak mesti salat. Apa ceh temayang kaya haji, mak? Hana mesti kaya juga. Salat itu bukan untuk kaya. Kepu kaya dengan temayang, mak. Hana temayang pi kaya, mak. Mau kata Allah. Mangkana yuridul ajilah. Barang siapa mau kaya, mau menguasai dunia tanpa salat, tanpa patuh kepadaku, saya berikan kata Allah. Ajalna lahu fiha manasya. Mau kamu saya berikan. Mana buktinya, Pak? Walid Al-Mughirah waktu itu termasuk orang paling kaya di Arab, Pak. Dia padahal mencaci maki Nabi Muhammad, mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala, dan dia syirik kepada Allah, Pak. Penyembah patung Walid Al-Mughirah. Tetapi diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu membentang kekayaannya sampai 700 kilometer, Pak. 700 kilometer. Kehebatan tanah dia itu. Katanya tanah ban penuh hektar, 2 hektar, 5 hektar. Walid Al-Mughirah lebih dari 5 hektar, Pak. Walid Al-Mughirah tanah dia 700 kilometer, Pak. Dari Nojak Medan lewat Medan, tanah Walid Al-Mughirah mendum, Pak. Makanya Allah mengatakan kalau mau kaya, hana baik temayang gede. Hana pupu. Salat itu bukan untuk kaya, Pak. Salat itu supaya kita mengenal diri kita. Dengan kita mengenal diri, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bayar zakat, itu membersihkan hati kita dan kita mengenal diri, Pak. Dengan mengenal diri kita bisa mengenal Allah. Dengan puasa, gepucira oleh Allah, bah taturi draw katanya, Pak. Menyohana geyu puasa, hana taturi draw katanya. Di luar Ramadan, sedikit lagi, Pak, 2 menit lagi, ini udah 1 jam ini, Pak. Di luar Ramadan, katanya hana tabohyum putih, hana tabohyum putih, Pak. Tetapi di dalam Ramadan, air putih itu nikmatnya luar biasa, Pak. Kenapa? Karena nikmat kita pagi ini sudah dicopot oleh Allah. Tak boleh minum, tak boleh makan bubur, ya. Walaupun ada bubur, hanya baca bubur, ya, Pak. Haram makan bubur. Haram ini, haram itu. Biasanya kita minum kopi sehari 5 kali, Pak. Lagi temayang fardu, ya. Ya kopi lagi temayang fardu, ya, Pak. Poh 8.3, poh 33. Ngopi yuk, ngopi tapi, Pak. Jam 2.3. Untuk tepuk 3, Pak. Lehu 3. Penanji asar 3. Malam 3, 5 ke, Pak. Minum kopi itu, waktunya bisa kita atur. Ini kalau pagi minum kopi di sana. Ketika nanti jam 10 di sana. Kalau salat kenapa tidak bisa kita atur, Pak? Padahal salat kan demi kita juga sendiri, Pak. Kenapa tidak bisa kita atur? Ya, Pak. Jadi artinya ketika diharamkan oleh Allah, tidak boleh minum kopi, tidak boleh makan. Kenikmatan minum kopi itu sudah ditarik oleh Allah. Kenikmatan minum sudah ditarik oleh Allah. Biasanya kita makan siang, kenikmatan makan siang ditarik oleh Allah. Makanya orang yang pandai bersyukur itu, ketika salah satu nikmat ditarik, waktu nanti diberikan nikmat lagi dia, Alhamdulillah ya Allah, air putih saja nikmatnya luar biasa. Ibu teh mentang, padahal air putih. Di luar Ramadan, ibu teh mesti ibu teh hana saya permen, Pak. Ya. Maka ketika berbuka puasa, walaupun dia ahlul hisab dia orang perokok, ketika buka puasa, tidak ada Allahumma lakasumtu wa bika amantu wala, enggak ada, Pak. Hana Allahumma lakasumtu ngerukuk, Allahumma lakasumtu hana, Pak. Enggak ada dia baca zahabat zam'anu wa bata'altil uruqu, hana, Pak. Pasti minum air dulu, Pak. Minum air dulu baru dia bisa rokok, ya, Pak. Kalau dia itu perokok berat, enggak ada siap-siap kayak Allahumma lakasumtu wa bika amantu, hana, Pak. Makanya nikmat itu nikmat air putih itu. Karena apa? Kita sudah dicabut nikmat pagi-pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti waktu berbuka. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut. Oh, ini belum habis. Oh ya, sampai Ghurur 20. Nanti ayat 21 insyaAllah, besok pagi ayat 21. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.